Saya beri tema firman Tuhan kemerdekaan atau merdeka karena dipimpin Roh Kudus. Merdeka karena dipimpin Roh Kudus. Nah, saudara, kita tidak akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita membutuhkan Roh Kudus itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Tadi saya awali bahwa Roh Allah itu sudah diberikan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mau melalui kematiannya ada roh yang ditambahkan sehingga muncullah sebuah kekuatan. Sebab roh di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Ya, roh dalam diri kita itu lebih besar. Roh Allah. Roh yang diberikan kepada kita. Nah, berkali-kali saya katakan bahwa tujuan dipenuhkan dengan Roh Kudus supaya kita bisa memahami hati Allah. Dan ketika kita sudah memahami hati Allah, kita mau dipimpin oleh Roh. Dan ketika kita dipimpin oleh Roh, kita akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Amin. Ya. Baik, kita baca dulu buka kitab kita Galatia pasal 5 ayat 6, kita mulai. Ayat 6. Mari kita bangkit berdiri semua menghormati firman Tuhan. Sampai 22. Kita sampai 26. Saya baca ayat 16, saudara 17, demikian. Terus kita bergantian ya. Sampai ayatnya yang ke-26. Mulai dari ayat 16 sampai ayat 26. Saya mulai dari ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Saya beri tema firman Tuhan tadi, merdeka karena dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mengalami kemerdekaan karena Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Amin. Kita mengalami kekuatan karena Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Selama doa 10 hari saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika Roh Kudus diberikan maka ada kekuatan yang baru. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 ya, apabila Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan memiliki kuasa, mempunyai kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku. Kuasa yang diberikan sangat besar di dalam bahasa aslinya, itu terjemahan aslinya bahasa Yunani adalah dinamik, yang biasa dipakai untuk menghancurkan gunung-gunung dan menghancurkan bangunan yang tinggi-tinggi. Itu dipakai dinamik. Ada sebuah kekuatan yang besar. Ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada kekuatan yang besar Tuhan berikan. Tetapi kekuatan yang besar ini bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Amin. Kalau secara fisik, Samson pernah mengalami hal itu ketika dia dipenuhkan dengan Roh Allah, ya, dia mengalami kekuatan yang besar. Kekuatan dia mampu menghabisi semua musuh-musuhnya, mengalahkan semua musuh-musuhnya. Tetapi ketika Roh Allah itu mundur, dia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dia tidak berdaya. Ya. Jadi saudara, ketika kuasa yang diberikan itu dalam hidup kita itu Roh Kudus, kita memiliki kuasa, kekuatan untuk menghadapi setiap pencobaan, untuk mengalahkan musuh-musuh kita.
Tantangan seberat apapun kita menjadi kuat karena Tuhan berikan kita kekuatan, kuasa. Bayangkan Samson ketika menghadapi ribuan bangsa Filistin dengan sendirinya semua dihabisi. Nah saudara, bukan secara fisik kekuatan diberikan itu, tetapi saudara secara rohani, tetapi akan keluar kekuatan secara fisik saudara. Karena kuasa-kuasa kegelapan tidak bisa melawan orang yang percayakan Tuhan. Banyak kesaksian membuktikan bahwa ada paranormal yang percaya kepada Tuhan. Dia bercerita bahwa dulunya ketika dia santet orang-orang Kristen tidak akan pernah bisa sampai kepada mereka. Jadi kalau memang dia ditugaskan, dia sebagai pembunuh berdarah dingin, dia ditugaskan untuk menghabisi kalau orang Kristen, dia harus datang sendiri, dia bunuh sendiri. Ya. Kalau orang-orang yang lain cukup disantet saja, sudah tumbang. Orang Kristen tidak bisa saudara. Orang yang percayakan Tuhan, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak bisa mengalami hal yang demikian. Bahkan bisa kita melakukan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa. Tuhan bekerja dari roh, bukan dari fisik dulu, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Akan ada kekuatan yang besar. Tetapi untuk saat ini saudara, kita percaya bahwa kekuatan yang besar itu Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara secara cuma-cuma. Ya. Nah saudara, oleh sebab itu kita perhatikan di sini ayat 22. Galatia pasalnya yang kelima ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Banyak orang mengaku dirinya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bahkan dia sudah melakukan hal-hal yang spektakuler, bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang-orang yang sakit, mengusir setan dan lain halnya seperti dalam Injil Matius pasal 7. Dia katakan, Tuhan, Tuhan, kami sudah melakukan ini, kami sudah melakukan ini, iblis-iblis takut kepadaku. Tapi Tuhan berkata, enyalah kamu hai si pembuat kejahatan. Ya, Tuhan berkata demikian. Kenapa? Karena kita melihat di sini di dalam ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih. Artinya saudara, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang yang memiliki Roh Kudus, yang dipimpin dengan Roh Allah harus mengeluarkan buah. Karena Tuhan tidak pernah mencari daun. Ya, memang kita harus bertumbuh secara rohani, bertumbuh, tetapi tidak cukup hanya bertumbuh, harus mengeluarkan buah. Amin. Kalau cuma daun saja jadi terkutuk, seperti apa yang dikatakan Yesus dalam perumpamaannya, bukan perumpamaan saudara. Ketika dia berjalan, dia ingin menikmati buah pohon ara, tapi dia tidak menjumpai buah di situ, cuma daun yang banyak. Tuhan bilang, terkutuklah engkau. Seketika itu juga menjadi terkutuk. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat sebuah kebenaran di sini bahwa kalau kita tidak mengeluarkan buah, kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus, tapi cuma sesaat saja. Banyak orang yang percaya dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita bisa lihat dengan bisa melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Tapi banyak orang yang dipenuhkan belum tentu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti mengeluarkan buah. Ini dia ciri-cirinya saudara. Banyak orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada di satu tempat anak Tuhan, wah baru duduk langsung basah roh luar biasa. Tapi setelah pulang, wah mantap saudara hidupnya. Tidak menjadi berkat, tidak menjadi contoh. Apakah seperti itu dipimpin Roh Kudus? Bukan. Dipimpin dengan Roh Kudus harus menghasilkan buah. Ya sudah bisa saudara. Merdeka dalam pimpinan Roh Kudus. Terus. Ya. Sampai di situ dulu. Jadi kemerdekaan sejati hanya bisa dialami oleh orang yang sepenuhnya menyerahkan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi benar ya, kemerdekaan sejati
hanya bisa dialami oleh orang yang sepenuhnya menyerahkan diri, dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang merasa diri bebas melakukan apa saja, termasuk berbuat dosa, sebenarnya masih diperbudak oleh dosa. Nah itu saudara ya, masih diperbudak oleh dosa. Sudah pernah saya sampaikan ketika Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali, akhirnya Petrus menangis. Lalu di ayat selanjutnya Yesus berkata, "Petrus, pada waktu engkau muda engkau berjalan semaumu sendiri, tetapi jika engkau sudah tua, pada waktu engkau sudah tua, ada orang lain yang mengikat tanganmu dan membawa engkau ke tempat yang engkau tidak sukai." Yesus berkata demikian. Pada waktu muda artinya pada waktu kita bisa melakukan apa saja, kita mau berjalan seturut mau kita. Tetapi pada waktu tua, secara rohani, ini berbicara secara rohani, ada seorang lain yang mengikat tanganmu dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau sukai. Berkali-kali saya katakan, dipenuhkan dengan Roh Kudus itu tandanya kita harus mempersiapkan diri kita untuk mengalami baptisan api atau mengalami tantangan. Ada 3 baptisan. Yang pertama baptisan air, baptisan Roh Kudus, baptisan api. Ya. Nah saudara, ketika Yesus dibaptis, dia penuh dengan Roh Kudus. Yohanes melihat ada burung merpati turun ke atasnya. Lalu setelah itu Yesus dibawa di padang gurun untuk dicobai. Artinya Yesus berkata kepada Petrus, seorang yang lain itu adalah seorang, yaitu Roh Kudus yang membawa engkau ke tempat yang engkau tidak sukai. Jangan kita beranggapan ketika dipenuhkan dengan Roh Kudus maka hidup kita akan senang-senang saja dan berada di tempat yang kita sukai. Tidak saudara. Ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan dibawa ke tempat yang tidak kita sukai. Jadi artinya dipimpin dengan Roh Kudus, harus siapkan diri kita. Kita akan dibawa ke tempat yang tidak kita sukai. Karena dosa itu menyenangkan saudara. Kita suka sekali. Jadi kesukaan saudara ya. Suka. Tapi ketika kita ikut Tuhan, enggak boleh, terbatas hidup kita. Tadinya jalannya lebar, tapi ketika kita ikut Tuhan jadi dipersempit jalan itu. Kenapa ikut Tuhan susah sekali? Enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Tapi itulah Tuhan. Mau dipimpin Roh Kudus? Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, pasti Tuhan jamin kita akan mengalami kemerdekaan sejati. Next. Ya terus. Dalam perikop ini Rasul Paulus menjelaskan 2 hal yang bertentangan. Hidup yang dikendalikan oleh daging dan hidup yang dipimpin oleh roh. Ini bertentangan saudara ya. Hidup yang dikendalikan oleh daging dan hidup yang dipimpin oleh roh. Di dalam kitab Galatia ini terjadi perselisihan yang berat, pertentangan yang berat antara umat-umat Tuhan. Lalu Paulus mulai menjelaskanlah dalam kitab Galatia. Jadi latar belakang dari Galatia pasal 5 ini adalah umat-umat Tuhan mengalami perselisihan satu dengan yang lain. Lalu dijelaskan, orang yang dipimpin dengan Roh Kudus seperti ini, orang yang hidup oleh daging seperti ini. Mau pilih yang mana? Ya, kita lihat terus. Next. Baik. Orang yang dikendalikan oleh daging adalah orang yang mengikuti hasrat dan hawa nafsu dosa serta keinginan-keinginan duniawi yang bersifat merusak. Jadi merusak saudara, keinginan-keinginan duniawi itu merusak hidup kita sebenarnya. Jadi harus kita kontrol semua itu. Amin. Next, kita lihat terus ya. Galatia pasal 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Jadi jangan sampai ada roh pemecah di antara kita. Jadi kalau saudara di antara kita ada perselisihan, itu terus terjadi saudara, artinya kita tidak bisa mengontrol terjadinya perselisihan itu. Iri hati, boleh enggak iri hati? Amarah, boleh enggak amarah? Boleh, harus dikontrol semua itu. Kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Dan saudara, semuanya harus dikontrol.
Jangan sampai kita kalah. Firman Tuhan katakan, jangan engkau kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Next. Ayat 21. Kedengkian, kemampukan, pesta poro dan sebagainya. Saudara perhatikan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Sekali lagi, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan berharap kita menjadi warga kerajaan Allah, ya, melakukan hal yang demikian. Lalu kita lihat terus, next. Dan dapat dipastikan mereka yang melakukannya pasti bukan anggota kerajaan Allah. Kita ini saudara harus menjadi anggota kerajaan Allah. Nah, kalau kita masih hidup dipimpin oleh daging, saudara, kedagingan kita, kemauan kita, hawa nafsu kita. Tadi sudah diuraikan apa itu namanya kedagingan, yaitu hawa nafsu, nafsu jahat, semua persabulan, iri hati, kedengkian, amarah, seperti ya. Maka dapat dipastikan kita bukan warga kerajaan Allah. Jadi mari kita lihat baik-baik firman Tuhan. Firman Tuhan memperingatkan kita. Baik, terus next. Sebaliknya, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan membuahkan sifat-sifat ilahi seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan berbuah. Buahnya adalah sifat-sifat ilahi yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ayat tadi baru. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 dikatakan, tinggallah dalam aku dan aku di dalam engkau. Tinggallah pada pokok anggur yang benar. Kalau kita tidak menghasilkan buah, maka pohon itu akan dibersihkannya. Ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah digunting. Ranting-ranting yang masih bisa menghasilkan buah dibersihkan, supaya lebih banyak lagi menghasilkan buah. Saya percaya saudara tahu bagaimana proses anggur itu bisa menghasilkan buah yang banyak. Dia harus mengalami hal-hal yang menyedihkan, menyakitkan saudara. Ya, karena tanaman itu hidup, atau dia dapat memperoleh makanan juga dari daunnya. Oleh sebab itu saudara perhatikan buah anggur. Ketika saya membersihkan pohon anggur di daerah Tulung Agung sana saudara, saya potong semua daunnya, disuruh potong daunnya sampai habis. Ketika saya lihat, wah kasihan sekali, di mana mungkin dia bisa tumbuh. Saya tinggalkan beberapa helai daun, satu rubas gitu semuanya. Kasihan nanti, anggapan saya begitu. Tapi ketika saya selesai, gembala di sana bilang, sudah selesai Peter? Sudah om. Loh kok masih banyak daunnya? Potong semuanya, tidak boleh ada daun. Dipotong semua daunnya. Saya lihat, wah ini mati pasti ini. Ternyata tidak mati saudara. Keluar tunas-tunas yang baru membawa bulir-bulir buah yang banyak. Jadi ketika berbuah daunnya hampir tidak ada, yang ada cuma buah semua yang keluar. Itulah pohon anggur saudara. Makanya Tuhan memberikan perumpamaan tentang pohon anggur itu, kita sebagai pokok anggur, sebagai ranting-rantingnya Tuhan, pokok anggur itu. Kita cara-caranya yang harus menghasilkan buah itu saudara. Tetapi ada proses yang menyakitkan. Harus digunting. Karena Tuhan tidak mencari daun, tapi Tuhan mencari buah. Daun-daun digunting semuanya. Banyak orang sering berkata, oh saya di gereja ini bertumbuh, saya di gereja ini begini, hidup saya luar biasa di sini. Saya bilang, wah ini sudah salah kamu. Jadi seperti jemaat Korintus saudara. Ya, jangan terlalu seperti itu saya bilang. Salah itu. Bertumbuh itu gambaran kita menghasilkan daun yang banyak. Daun yang banyak kelihatan kalau pohon itu bertumbuh, daunnya semakin banyak, wah dia bertumbuh. Tapi tidak menghasilkan buah, lama-lama ditebang saudara, karena buah itu yang penting. Semua kebaikan kita,
Semua apa yang kita kerjakan, pelayanan kita harus digunting semuanya saudara. Disingkirkan semuanya keegoisan kita. Mari kita mau belajar dipimpin Roh Kudus. Sehingga akan keluar buah yang adalah sifat-sifat ilahi itu. Seperti dalam Galatia pasal 2 tadi. Coba kita lihat saja. Next terus. Ya. Sudah ada 3 ini saudara ya. Coba naik dulu kembali tadi. Ya, nah, turun. Ya. Baik yang tadi. Ya. Maju terus. Galatia pasal 5 ayat 23, 22 saya bacakan di sini saja. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Haleluya. Jadi saudara ya, apa itu buah roh saudara? Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi bukan sebaliknya tadi, kebencian, iri hati, hawa nafsu dan lain sebagainya. Next. Ya, terus Galatia pasal 5 terus. Ya. 3 ya. Jadi bagaimana caranya kita dapat memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh? Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan mengalami kemenangan sejati. Lalu bagaimana caranya? Ya, terus yang pertama saudara, menyerahkan diri menjadi milik Kristus. Oh, saya sudah menyerahkan diri menjadi milik Kristus. Dari kecil saya lahir jadi orang percaya. Bukan seperti itu saudara. Menyerahkan hidup kita. Seperti Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku. Hidup kita bukan kita lagi tapi kita adalah milik Kristus. Artinya menyerahkan kendali diri pada pimpinan Roh Kudus. Menyerahkan diri menjadi milik Kristus artinya menyerahkan kendali diri kita pada pimpinan Roh Kudus. Harus dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ini yang pertama saudara. Coba yang kedua kita lihat teks. Yang kedua, menyangkal diri. Hawa nafsu kedagingan dan hal-hal duniawi. Galatia pasal 5:24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyangkal diri. Sering kita lakukan dalam setiap doa puasa itu namanya menyangkal diri, menahan diri untuk tidak makan, untuk tidak minum, namanya menyangkal diri. Menahan diri untuk tidak melakukan yang tidak baik, menahan diri untuk berbuat pelanggaran, menahan diri untuk melakukan yang tidak baik, menahan diri untuk melakukan pergaulan-pergaulan yang tidak baik, menahan diri untuk mengecewakan orang. Itu namanya menyangkal diri dari hal-hal duniawi. Dipimpin dengan Roh Kudus. Yang pertama tadi menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua menyangkal diri. Ya, ini penuh dengan perjuangan berat ini saudara. Setiap hari kita mesti, wah dalam nama Yesus. Ketemu sesuatu dalam nama Yesus. Di sana saudara macam-macam lihat dalam nama Yesus. Jadinya seperti itu terus saudara ya. Jadi menyangkal diri itu kalau ketemu sesuatu yang tidak baik itu nyangkal, ditahan semua, tahan diri kita. Ya. Jangan saudara ketakutan, saudara itu kalau saudara ketakutan bukan menyangkal diri itu ya. Saudara jangan gelap terus lihat dalam nama Yesus. Wah itu bukan menyangkal diri saudara. Saudara ketakutan itu saudara ya. Menyangkal diri, kita ketemu sesuatu dalam hati Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan tolong saya tidak melakukan hal ini. Itu kita menyangkal diri, menahan diri kita. Kita berhadapan dengan sesuatu, sudah mau marah ini besar. Dalam nama Yesus Tuhan tolong saya tidak marah dalam nama Yesus. Tahan diri saudara. Amin. Kita harus berusaha ini saudara. Next. Kita harus melatih diri kita untuk menyangkal diri setiap hari atas setiap sifat kedagingan yang masih mengganggu
kekudusan hidup kita. Tidak bisa dipungkiri setiap saat kita mengalami hal yang demikian. Tetapi kita harus melatih, saudara. Tidak bisa langsung instan. Tuhan maha memaklumi. Dia memaklumi kalau kita belum bisa. Tapi Tuhan melihat kemauan kita untuk berusaha supaya menjadi bisa. Amin. Itu saudara ya. Jadi kita harus terus melatih diri kita. Hari ini kita masih jatuh, kita harus bangkit lagi. Tuhan tolong saya, ke depan saya harus bisa. Mungkin masih jatuh lagi, tapi kita harus bangkit kembali. Tuhan tolong saya, supaya saya bisa. Bertahun-tahun lamanya saudara saya mengalami hal demikian. Tapi harus bisa belajar supaya bisa menyangkal diri kita saudara. Harus melatih diri kita. Seorang olahragawan dia pengen menjadi perenang yang hebat luar biasa. Dari belum berenang dia harus mau dulu berlatih untuk berenang. Berenang, terus berenang. Jadi terbiasa bisa berenang terbiasa. Jadi dia bisa berenang dengan baik. Semua olahragawan dari tidak biasa menjadi biasa karena dilatih terus. Itulah hidup saya dan saudara. Setiap hari kita harus melatih diri kita, melatih kerohanian kita untuk menahan diri dari keinginan-keinginan yang tidak menyenangkan. Next. Lihat. Matius pasal 7:16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi saudara, dalam Matius pasal 7 ini Yesus menjelaskan bahwa ada orang yang sudah melakukan mujizat dengan luar biasa, bahkan mengusir setan-setan. Tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Kalau kita melihat secara kasat mata, kita tidak akan bisa tahu dia ini orang benar apa tidak benar. Yang jelas dia pasti orang benar, karena setan-setan pun takut dengan dia. Mungkin begitu ya. Dia pasti orang benar. Tapi Tuhan memberikan sebuah ciri-ciri bagaimana bisa mengenalinya. Dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi saudara ya, kita harus mengenal mereka dari buahnya. Ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi tadi saudara dikatakan dipimpin dengan Roh Kudus pasti menghasilkan buah-buah yang baik. Loh tadi bisa melakukan hal-hal yang besar kan dipenuhi Roh Kudus, iya benar, tapi tidak mau dipimpin dengan Roh Kudus, masih mau berjalan sudut mau gua. Ya, next ayatnya yang ke-18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin kata Tuhan. Ini berkaitan dengan pengajaran dan kehidupan orang yang dipimpin dengan Roh Kudus pasti menghasilkan buah. Matius pasal 7 ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Jadi tujuannya kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita menghasilkan buah. Karena kalau tidak menghasilkan buah berarti kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus dan sasarannya dibuang ke dalam api yang kekal. Next. Efesus pasal 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kita adalah anak-anak terang. Amin. Anak-anak terang itu dapat dilihat dia berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Yesus berkata dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5. Katakan situ bahwa kamu adalah terang dunia, tidak mungkin tersembunyi. Di atas gunung kita adalah terang, tidak mungkin tersembunyi dilihat oleh semua orang. Kalau kita terang, kita harus mengeluarkan buah atau berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saya bacakan sebagai penutup Kolose pasal 3 ayat 12. Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya,
Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat dan yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amen. Jadi anak-anak Tuhan yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita diajarkan saat ini saudara, diajarkan oleh Tuhan untuk saudara sebagai orang-orang pilihan Allah, kita yang dipilih oleh Allah dan kita yang dikuduskannya dan dikasihinya. Dikatakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini adalah buah-buah roh itu saudara. Ya, buah-buah roh ini dimasukkan di dalam perlengkapan senjata Allah. Ya, ayat 5. Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jangan dulu kita melihat orang-orang yang menyembah berhala di luar sana, menyembah patung, penyembah yang lain dan sebagainya. Tetapi saudara, kita melihat bahwa percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi semua itu sama dengan penyembahan berhala. Ya, jadi iri hati itu sama dengan penyembahan berhala. Ya, jadi amarah itu sama dengan penyembahan berhala. Ya, jadi ayat 6 dikatakan semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya. Tapi dikatakan di dalam ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal inilah tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Tidak akan ada perbedaan ketika keduniawian kita, kedagingan kita dimatikan. Harus usaha tadi. Tidak mungkin langsung instan. Kita masih tinggal dalam dunia ini. Kita masih punya keinginan-keinginan. Kita masih bisa kecewa dan lain hal sebagainya. Tetapi kita harus menyangkal diri kita. Kita menahan diri kita untuk dipimpin Roh Kudus sampai kita bisa menghasilkan buah yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan semua orang yang ada di sekitar kita. Amin. Puji Tuhan. Saya tidak berpanjang firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik buat kami. Berkaryalah Engkau dalam hidup kami. Pimpin hidup kami. Pimpin langkah-langkah kami. Kami menyadari setiap apa yang kami lakukan kadang-kadang menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Di hari ini, saat ini, penuhkan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan ketika kami dipenuhkan dengan Roh yang kudus, kami harus mau dipimpin oleh Roh yang kudus itu sampai kami menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan.